Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi amma ba'd. Subscriber channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi Saudara Yakut Khalil Qaumas selaku pejabat Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan statement kontroversi yang tentu saja menyakiti kita umat Islam. Pasalnya ada kalimat-kalimat yang di dalam agama Islam itu bagian dari kalimat yang suci, sakral, yang pelafatan kalimat-kalimat tersebut merupakan ibadah yang agung, di mana kalimat-kalimat itu juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak boleh dianggap olok-olok atau bahan candaan atau untuk bahan tertawaan. Sebagaimana beredar di sejumlah sosial media, khususnya di TikTok dan Twitter, ramai sekali. Ini potongan video dari Menteri Agama Saudara Yakut Khalil Qaumas saat pidato dalam suatu pertemuan Ikatan Alumni UIN ya, Iluwani ya, Ilawin ya, Ikatan Alumni UIN, jadi Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Jumat 23 Desember yang lalu malam hari. Nah, Yakut Khalil Qaumas dalam pidato sambutannya sempat ya blank gitu ya, sempat kelupaan, dia agak lama terdiam, lupa nama rektor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia berusaha mengingat-ingat tapi tidak juga ingat beberapa saat. Lalu akhirnya Yakut Khalil Qaumas mengingat nama rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Hajah Amani Lubis. Namun dalam lanjutannya dia mengatakan bahwa Bu Rektor ini lebih mirip Ketua Majelis Taklim, karena sedari tadi dirinya saat berada di samping Rektor UIN Syarif Hidayatullah ya, yang punya nama lengkap Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Umar Lubis, yang merupakan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini ya, dia merasa tidak bisa konsentrasi karena sedari tadi di samping Bu Rektor yang terus membaca kalimat zikir ya, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, itu tadi diklaim membuat konsentrasi Saudara Yakut Khalil Qaumas itu terganggu. Jadi seolah-olah Yakut menuduh ingatannya soal nama Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu hilang atau tidak diingat, itu karena faktor zikir yang dibacakan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Umar Lubis. Namun terlepas itu guyon atau apapun, tetap saja apa yang disampaikan oleh Saudara Menak ini tidak pantas, apalagi itu di forum publik. Sayangnya apa yang disampaikan oleh Menak itu tadi juga tidak ditanggapi secara serius, justru audiens terlihat ikut tertawa. Nah, ini yang menjadi soal begitu. Ada beberapa catatan saya dalam video ini. Yang pertama, ada sikap batin sang rektor, sang Menak ini ya, tidak menganggap kalimat zikir itu sebagai kalimat thayyibah, kalimat sakral, kalimat yang justru sebenarnya harusnya memberikan ketenangan. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi sesungguhnya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Tapi justru nampaknya Saudara Menteri ini justru tidak tenang, gelisah hatinya karena sedari tadi mendengar lafaz zikir yang diucapkan atau dibacakan oleh sang rektor, sehingga membuat dirinya blank ya, membuat dirinya lupa nama rektor yang ada di UIN Syarif Hidayatullah, padahal sedari tadi dirinya ada di samping sang rektor. Yang kedua, dia mencoba mencari apologi dari kelupaan tadi bukan atas dirinya. Misalnya bisa saja dia mencari apologi dengan cara, mohon maaf hadirin sekalian nih, karena ya walaupun kami kami juga manusia, sebagaimana manusia itu tempatnya salah dan lupa, al insanu ma'al khata' wan nisan,
Jadi mohon maaf sekali juga kepada Ibu Rektor, mohon maaf tadi sempat lupa namanya, tapi akhirnya saya bisa mengingat bahwa nama Ibu Rektor adalah Profesor Amani Lubis. Begitu jauh lebih baik. Dan yang ketiga, ini kan soalnya adalah dia berusaha mencari bahan apologi dengan menyudutkan kalimat zikir dengan pengungkapan argumentasi seperti olok-olok gitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Saya kira kenapa? Memangnya kalau dibacakan zikir akan mengganggu konsentrasi. Memangnya zikir itu justru akan membuat hati gelisah. Padahal kalau kita umat Islam justru kita meyakini dengan membaca zikir ala dzikrillahi tatmainnul qulub, ya justru hati kita akan menjadi tenang. Beda kalau yang dibacakan zikir ini adalah orang-orang yang terbiasa dengan maksiat, orang-orang yang terbiasa dengan kemungkaran, orang-orang yang terbiasa dengan kekufuran. Ya mendengar kalimat zikir bukannya menjadi tenang, justru akan menjadi ya panas telinganya begitu. Nah ini pula yang mengingatkan kita dulu pada kontroversi yang disampaikan oleh Menak juga ya, Yakut Khalil Qomas itu tentang suara azan yang kemudian menganalogikan ya, suara azan dengan suara anjing yang melonglong ya, menggonggong sehingga itu akan mengganggu ya pendengaran kita. Padahal kan kalaulah ingin memberikan analogi bahwa azan itu tetap harus diatur, haruslah memberi contoh-contoh yang tepat. Misalnya, coba bayangkan kalau azannya kencang-kencang padahal ada tetangga yang sakit dan pada kondisi sakit itu butuh kenyamanan. Tentu berdasarkan pertimbangan ini kita perlu mengatur volume azan itu idealnya bagaimana dan jarak jangkauannya seperti apa. Itu jauh lebih baik ketimbang malah menganalogikan ya di sebuah perumahan itu ada anjing ya, anjing sana anjing sini, banyak tetangga punya anjing kemudian menggonggong bareng-bareng. Nah ini kan luar biasa menistakan ya seruan azan dengan analogi suara anjing, dan ini dilakukan oleh Menak. Dan hari ini Menak membuat analogi lagi, walaupun itu sebuah ungkapan dalam bentuk sebuah guyonan, tapi tetap saja tidak bisa, karena dalam agama Islam itu ada hal-hal yang tidak bisa guyon-guyon ya. Jadi di dalam Islam itu tidak bisa bercanda-bercanda. Bahkan Rasulullah SAW pernah melewati sahabat sedang tertawa-tawa. Lalu Rasulullah sampaikan, ingat kalau kalian ingat akhirat, tentu kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Lalu sahabat pun terdiam. Artinya apa? Memang terlalu banyak bercanda, guyonan, itu bisa menjadikan hati mati. Dan candaan terhadap kalimat zikir ini bukan hanya menjadikan hati mati, bahkan ya mendelegitimasi nilai sakral dan keutamaan kalimat zikir, kalimat yang memang diajarkan oleh Allah dalam rangka untuk mendekatkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan memang si Yakut Khalil Qomas itu kontroversinya banyak sekali ya, misalkan ucapan apa namanya selamat pada agama Bahai ya, padahal Bahai itu bukan agama yang diakui di Indonesia. Harusnya dia kalau bicara dalam kapasitas sebagai menteri, katakanlah menteri untuk semua agama, tetap saja agama yang dimaksud adalah agama yang secara resmi diakui oleh negara. Bukan kemudian ikut memberikan ucapan kepada agama Bahai yang itu tidak diakui negara. Dan dalam konteks Islam itu jelas berbahaya karena akan menjadikan umat Islam ya tergerus akidahnya. Karena ada ucapan seorang muslim yang memberikan selamat kepada agama Bahai yang diyakini oleh dalam pandangan akidah Islam adalah agama yang kufur, kafir begitu. Belum lagi soal ya Kementerian Agama itu adalah haknya NU ya, hadiah negara untuk NU, bukan hadiah negara untuk segenap rakyat Indonesia. Ini pula kan dulu memantik polemik yang luar biasa. Sehingga kita juga curiga jangan-jangan banyak orang-orang yang kena tangkap KPK di Kementerian Agama yang rata-rata latar belakangnya dari ormas tertentu, itu bisa jadi berangkat dari pemahaman bahwa Kementerian Agama itu adalah milik mereka, sehingga seluruh proyek-proyek di Kementerian Agama menjadi bancakan mereka begitu. Juga soal bahwa Menak kemudian menjadi menteri bagi segenap agama dan banyak lagi ya, termasuk soal bagaimana dulu ya pembatalan haji dilakukan oleh Menak, padahal otoritas Saudi belum memberikan pengumuman tentang terjadi atau tidaknya penyelenggaraan haji di masa pandemi COVID-19. Dan kita juga tahu begitu di masa setelah pandemi, otoritas Saudi memberikan tambahan kuota bagi rakyat Indonesia untuk bisa
mengirimkan jamaah haji, ya, kalau nggak salah 10 ribuan tambahan kuota, ternyata pemerintah kita di bawah koordinasi dari Kementerian Agama tidak mampu. Banyak dalih lah, tapi intinya uangnya nggak ada, padahal masyarakat semuanya sudah melunasi. Dan ini kan menjadi problem-problem yang semestinya lebih fokus untuk diselesaikan oleh Menteri Agama ketimbang ngurusi hal-hal yang tidak penting seperti memberikan ucapan selamat kepada agama Bahai. Dan kali ini ya di dalam forum Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ya itu di Aula Harun Nasution, ya sebenarnya tidak layak juga ya penyampaian semacam olok-olok kalau saya melihatnya, bukan sekedar guyonan, bukan sekedar canda agar suasana menjadi menjadi cair, tidak gitu. Dan saya juga menyayangkan kenapa hadirin juga ikut tertawa. Dan saya tidak tahu ya apakah memang ada suatu komunitas atau kalangan tertentu yang menganggap ya ajaran-ajaran Islam itu dianggap sepele dan kemudian dijadikan bahan olok-olok. Padahal kalau kita kembalikan kepada nilai sakral kalimat zikir itu kan justru mengharuskan kita memberikan penghormatan dan penghayatan pada kalimat tadi, sehingga ada hikmat saat kita mendengar ataupun melafalkan kalimat-kalimat zikir tadi begitu. Bukan sebaliknya kemudian kalimat zikir itu dijadikan kambing hitam yang membuat konsentrasi tidak bisa penuh sehingga lupa nama sang rektor. Kemudian menuduh ya, bisa jadi seorang rektor seperti ketua majelis taklim karena aktif membaca zikir, padahal kita sebagai seorang muslim kita tidak boleh menjadi sekuler. Jadi apapun profesi kita, entah kita lawyer, entah kita menteri, entah kita pedagang, entah kita dokter, entah kita petani, entah kita pengusaha, apapun status dan profesi kita, justru zikir ini harus melekat. Jadi yang namanya membaca zikir bukan otoritas atau hak dari anggota majelis taklim, dan juga bukan sesuatu yang disarankan atau sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ada di majelis taklim, tidak ya. Membaca zikir itu adalah taklif syariat ya, pembebanannya kepada seluruh kaum muslimin. Jadi tidak dikhususkan kepada ketua majelis taklim atau para komunitas pengajian gitu. Nah, di situ juga menggambarkan bahwa pikiran-pikiran saudara Yakut ini sekuler. Dia ingin memisahkan bahwa kalau rektor ya tidak perlu baca zikir ya. Lalu mau baca apa gitu? Apa mau baca mantra-mantra? Kan tidak mungkin juga, karena seorang rektor yang beragama Islam tentulah dalam rangka untuk menjaga dirinya agar terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu melafalkan zikir, dan itu pula ya syariat yang diajarkan dalam Islam, selalu zikrullah, mengingat Allah. Sahabat channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yakut Khalil Qoumas ini adalah dulu sebelum jadi menteri juga sering memberikan kontroversi. Misalkan ketika menjadi ketua Banser ya, organisasinya juga sering ya, memberikan statement-statement kontroversial. Misalkan pada saat pembakaran bendera tauhid ya, mereka terus berdalih bahwa itu bukan bendera tauhid tapi bendera HTI, tapi begitu ditekankan apakah ada redaksi HTI di dalam bendera itu, ya mereka di dalam bendera itu mereka juga tidak bisa menjawab, tapi mereka tetap kekeh bahwa bendera tauhid itu yang dibakar adalah bendera HTI, sehingga saat itu kemudian menimbulkan perlawanan umat, dan puncaknya adalah pada aksi bela bendera tauhid dalam naungan aksi alumni ya saat itu ya, aksi alumni 212 yang dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan pembelaan kepada bendera tauhid. Nah, ini adalah satu statement yang aneh ya. Jadi ormas yang berlatar belakang Islam tapi seperti anti dengan kalimat Islam sampai dibakar. Padahal di sana ada kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan luar biasa. Dan memang kita ketahui Yakut ini juga begitu anti terhadap ajaran Islam, anti sekali pada khilafah ya. Berulang kali menuding khilafah akan memecah belah ya, khilafah akan mengganggu ya, khilafah itu akan disintegrasi ya, macam-macam lah. Tapi sampai hari ini dia tidak bisa membuktikan. Mana buktinya khilafah itu memecah belah? Wong sampai hari ini
Yang mengatur negeri ini bukan khilafah, yang mengatur negeri ini adalah demokrasi, yang mengatur negeri ini adalah sekularisme, maka seluruh kejahatan yang nampak hari ini ya tentu harus dipertanggungjawabkan kepada demokrasi yang hari ini memimpin negeri ini. Jadi kalau banyak korupsi itu bukan salah khilafah, itu salah demokrasi, karena saat ini yang diterapkan adalah demokrasi. Banyak kejahatan seksual yang hari ini berlaku di negeri ini itu bukan kesalahan khilafah, karena khilafah belum berkuasa. Hari ini adalah kesalahan dan sekaligus tanggung jawab demokrasi, karena saat ini yang berkuasa, yang memimpin negeri ini adalah demokrasi. Termasuk seluruh kerusakan lainnya ya. TKA Cina menyerbu negeri ini, kemiskinan, pengangguran, harga BBM yang mahal, banyak kader partai yang kena cokok KPK, banyak kena kasus korupsi, kemudian sejumlah pulau-pulau kita dijual atau dilegu ke asing dan asing, seluruh kekayaan alam kita, terutama yang berkaitan dengan pertambangan dikuasai para asing dan asing, itu semua bukan salah khilafah. Itu semua adalah kesalahan demokrasi, karena hari ini yang diterapkan di negeri ini adalah demokrasi. Namun dulu Yakut ini selalu dikit-dikit apa-apa salahkan khilafah. Ya, anti NKRI, anti Pancasila ya. Mereka menyatakan NKRI harga mati, siap membela NKRI. Tapi begitu NKRI minta dibela di Papua, terlalu banyak dalih mereka ketika diminta untuk dikirim ke Papua. Dalihnya adalah oh itu tugas negara ya. Tapi pada hal-hal yang lain yang semestinya itu tugas aparat penegak hukum, misalkan melakukan pembubaran sejumlah pengajian, juga penghalangan pengajian sehingga tidak terjadi, termasuk pada Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, banyak sekali. Jadi mereka ini ya sering bikin kontroversi. Maka wajarlah sekarang ketika menjadi Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas tetap saja terus memproduksi kontroversi dan kontroversi. Kita sih ingin ya segera diakhiri ya. Tapi saya jadi ragu kalau ingin mengakhiri kontroversi dari saudara Yakut ini, kita minta Jokowi untuk meresafel atau memecat Yakut. Pada faktanya memang semacam ada desain untuk menaruh menteri-menteri yang selalu bikin gaduh, terutama di Kementerian Agama. Ya, sejak menteri sebelumnya yang ciri-ciri radikal itu disebut dengan good looking ya, hafal Quran, sering di masjid, nah, hingga menteri yang sekarang Yakut Khalil Qomas, semuanya hanya menimbulkan gaduh di tengah-tengah umat Islam. Jadi saya kira yang paling relevan adalah hari ini ya kita harus benar-benar berjuang untuk memperjuangkan syariat Islam agar selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, agar masyarakat ini dicerahkan tentang urgensi kalimat zikir. Tidak boleh ada lagi yang mengolok-olok zikir ya, tidak boleh ada yang kemudian menisbatkan zikir itu hanya kepada ketua majelis taklim. Justru kita harus dorong dakwah tentang urgensi zikir ini, bahwa zikir ini adalah sesuatu yang akan menenteramkan, dan ini perintah Allah, dan ini akan menjaga kita dari berbagai kemafsadatan. Allah akan jaga kita dengan kalimat zikir ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir inilah hati kita akan menjadi tenang, bukan sebaliknya seperti Yakut, karena ada zikir dia menjadi gelisah sampai lupa nama rektor yang mengundang dia hadir di acara itu. Ini lupa nama rektor UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, atau lengkapnya Amani Burhanuddin Umar Lubis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pemirsa sekalian. Subscribe Baraka Channel dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Semoga kita tetap selalu zikir kepada Allah, selalu ingat pada Allah, dan justru dengan zikir kita justru semakin konsentrasi untuk menjalani misi kita di hadapan Allah, untuk menghamba kepada Allah. Bukan sebaliknya, justru kita malah terganggu dengan kalimat zikir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.